Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, teman-teman ya. Itu tentang banyaknya kasus-kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Belum lama ya, kita mendengar dan melihat berita, yaitu baru saja kemarin terjadi pembunuhan dan mutilasi yang mana jasadnya itu ditemukan di daerah Pacet, Mojokerto. Daerah Pacet ini memang sering ya menjadi pembuangan mayat-mayat yang pembunuhan seperti itu. Ya, sebelum kasus yang kemarin itu juga beberapa bulan yang lalu itu juga terjadi seperti itu, yang mana korbannya adalah orang Kediri, yaitu seorang wanita ya, SPG ya, dibunuh lalu dibuang jasadnya di daerah Mojokerto Pacet sana. Banyak sekali akhir-akhir ini terjadi pembunuhan disertai mutilasi. Yang terakhir ini, yang kemarin itu bahkan Masya Allah sangat keji sekali, teman-teman. Tubuhnya dipotong-potong jadi 65 bagian, kalau nggak salah 65 bagian. Masya Allah, seperti apa ya, seperti menyembelih apa saja ya teman-teman, padahal manusia seperti itu kan. Sangat keji sekali, sangat kejam sekali pelakunya. Dan ternyata pelakunya tersebut adalah merupakan kekasih dari korban. Jadi korbannya ini seorang perempuan, teman-teman. Perempuan, dia diketahui bahasanya kuliahnya di UTM atau Universitas Trunojoyo Madura, ya, UTM. Yang laki-laki juga pernah kuliah di sana menurut berita. Ya. Akan tapi mereka berdua ini, antara yang laki-laki dan yang korban ini, si korban sudah menjalin hubungan asmara yang sangat lama. Ya, menurut berita sudah 3 tahun dan sudah tinggal bersama di kos-kosan di daerah Surabaya sana. Jadi ya sudah seperti suami istri saja, teman ya, karena ya sudah tinggal bersama. Nah, itu sangat miris sekali, teman-teman ya. Nah, jadi korban itu dibunuh, dimutilasi jadi banyak bagian tersebut, 60 lebih bagian. Bahkan di berita itu disebutkan bahwasanya ada sebagian anggota tubuhnya itu masih disimpan di kos-kosannya itu. Bahkan ada yang sampai dipisahkan antara tulang dan dagingnya. Entah apa tujuannya. Mungkin tujuan awalnya adalah untuk menghilangkan jejak ya, teman-teman ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kasus itu terbongkar setelah bagian-bagian tubuhnya dari si cewek ini, si kekasihnya ini, itu yang di Pacet sana, Mojokerto itu ditemukan oleh orang setempat. Akhirnya dari pihak kepolisian ya, dari Polda dan daerah polisi Polres Mojokerto sana itu mengerahkan anggotanya untuk mencari bagian tubuh yang lain. Alhamdulillah sudah ketemu, teman, dan mulai disitulah titik terang ditemukan bahwasanya korban adalah seorang perempuan yang alamatnya itu adalah ternyata warga Lamongan, teman-teman ya.
Jadi yang korban ini, cewek ini adalah aslinya Lamongan, dan yang kekasihnya, yang tersangka yang membunuh ini itu dari Sumatera. Jadi sama-sama mungkin merantau ke Surabaya, dan kuliahnya sama-sama di UTM menurut berita. Nah, sangat miris teman-teman. Banyak sekali kejadian seperti itu teman-teman. Belum lama juga, beberapa bulan yang lalu, di Kediri ini, di di sebelahnya gudang garam, pabrik gudang garam itu ada hotel namanya Hotel Adi Surya, itu juga hampir sama, itu juga dimutilasi, bahkan kepalanya dipotong. Dan ingat teman-teman, ini rata-rata adalah hubungan asmara ya. Rata-rata hubungan asmara yang sudah terjalin lama, akhirnya ada rasa-rasa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Makanya ini pesan bagi kita semua dan bagi orang-orang tua semuanya, siapapun yang mendengarkan video ini untuk selalu waspada dan menjaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya. Paling khusus adalah anak perempuan, yang ini paling rawan teman-teman ya. Karena kalau sudah menjalin hubungan asmara nanti itu sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Bagi orang tua dimanapun berada yang mendengar video ini, mari jaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya. Kita awasi teman-temannya ya, tidak harus kita strength, tidak ya. Intinya kita harus lebih peduli lah dengan anak kita. Kita harus sedikit tahu temannya gimana. Nah itu. Nah, dari kasus kemarin itu yang baru-baru ini itu yang dimutilasi jadi 60 itu ya, pacarnya sudah lama, sudah 3 tahun, bahkan sudah satu atap di kos-kosan, itu sudah ya, berarti sudah lepas dari pengawasan orang tua ya. Biar bagaimanapun itu adalah kasus pidana, dan yang membunuh itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Dan bagi orang tuanya saya sampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberi kesabaran. Dan bagi yang dibunuh atau si ceweknya tersebut yang telah dimutilasi tersebut, semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selalu kita waspada, jaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan semoga kita, anak kita, dan seluruh keturunan kita nanti dijauhkan dari kemaksiatan dan suatu hal yang tidak baik. Baik teman-teman, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.